Saya masih bersama dengan Ibu Aryani dan Kiswinar ya. Ini semakin lama semakin menarik. Setelah sekian lama, gitu ya. Oke lah, ada hal yang membuat Kiswinar akhirnya membuka ini semua. Karena kata-kata tersebut. Kenapa tidak didiamkan saja sih? Kenapa Kiswinar memilih untuk membuka? Sekian lama Anda berdua bisa menahan melihat sosok tersebut di depan TV. Kan tidak mudah itu. Ya maksudnya kan menjadi sangat-sangat membingungkan gitu loh ketika orang-orang tahu gitu kan, saya kayak oh bapak lu dia gitu kan segala macem. Terus karena kan temennya dari SD sampai SMA. Dari TK malah. TK iya, dari TK maksudnya. Dari TK sampai SMA iya, tuh SMA tahu. Itu Tahu kan. Karena TK sampai SD kelas 1 itu kami kalau weekend bapaknya nggak ke kantor, kita antar jemput dia loh. Iya. Dan itu dipertanyakan oleh teman-teman. Iya, Nah, kayak habis itu kok nggak pernah dianterin bokap lu lagi sih? Kayak gitu. Akhirnya mereka mulai tahu. Beberapa teman sekolah, ada yang teman baru, mereka mempertanyakan, tapi ya sudahlah gitu. Sebetulnya pada saat kuliah yang mulai menjadi masalah, karena pada saat itu beliau kan sedang mulai menanjak kan, sedang mulai menapaki, beliau muncul di televisi, beliau menulis buku segala macam. Dan ketika kuliah itu kan a whole new environment, ya kan? Akhirnya beberapa orang tahu, sampai yang salah satu yang bikin agak kayak aduh gitu. Aduh itu karena gini, satu kali di kampus ada toko buku. Terus ada temen yang bilang, tuh bukunya dia tuh, gitu. Buka. Kok makasih ke anaknya nggak ada nama lu nih? Lu bohong ya? How do you feel? Does it make you cry? Inside, I think. Di dalam sini? Di dalam ya nangis lah. Saya bisa merasakan. Nangis dalam sini. Itu loh. Tapi lagi-lagi Mas Dedi, karena itu seperti yang mau bilang, itu internally di-keep. Jadi ya sudah, mari didiamkan di dalam saja gitu. Sampai puncaknya yaitu he declared it. Kayaknya yang Maha Kuasa tidak mengizinkan kami untuk menutupi ini gitu. Dalam artian mendiamkan perilaku yang seperti begini begitu. Jadi ya ketika ini akhirnya menjadi berita di mana-mana, apalagi saya yang akhirnya juga yang menjadi tembakan fitnah gitu kan gitu. Ya saya akhirnya juga punya tekad gitu untuk ya udah, yuk kita selesaikan sampai tuntas supaya kebenaran itu terbuka adanya gitu. Apakah karena dendam? Dari siapa? Dari Ibu Aryani. Enggak sih, mau dendam apa, orang saya mengatakan bahwa sebelum ini menjadi berita sebetulnya, paling tidak sebelum dia mengeluarkan pernyataan secara publik lewat sosmed, kehidupan kami baik-baik saja, tenang, everything in place. Malah saya pikir kayaknya udah waktunya nih aku untuk bukan pensiun, tapi kalau bekerja itu untuk bukan hanya sih, maksudnya untuk aktualisasi diri saya gitu kan, dan tongkat akan saya berikan kepada Kiswinar untuk menjadi kepala rumah tangga saya, menjadi imam saya gitu kan gitu. Udah sempat terpikir itu gitu, dan itu sudah mulai menapak bagus, fondasinya udah bagus nih gitu. Dan baru kita mungkin satu trap ya naik ini ya, sekarang kita harus membagi pemikiran lagi untuk menuntaskan permasalahan. Sebelum saya tanya serius nih, saya mau tanya dulu, ini saya dari dulu pengen tahu sih sebenarnya gitu ya.
Apakah beliau itu memang suaranya begitu ya? Kayak kok Seperti ini suaranya. coba makanya ini kita let's have fun ya biar kita nggak Iya, 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 terus iya. ya. Apakah begitu gitu kalau ngomong dari dulu emang suaranya gitu atau gimana? Kalau ngobrol sama saya sih juga enggak Oh. gitu, tapi Once once dia dia mau ngomong sesuatu yang serius, Berubah. nah itu langsung. dalam. Langsung dalam. Ya. Oke. Ya, seperti apa Kis kalau boleh tahu Kis? Bisa tolong kasih wejangan ke saya nggak? Iya. Bapak Dedi, menjadi manusia yang baik itu harus yang membahagiakan itu. Udah. Gimana? Ya gitu. Ya, kok lu fasih banget tuh. Mungkin karena anak ya kali ya. Gitu kali ya. Udah nggak perlu tes DNA loh, tes audio aja. That's true sebetulnya. Saya itu kadang-kadang saya itu sedang membaca atau sedang di depan laptop di tempat kerja saya yang berjarak dari TV gitu ya, dari ruangan TV gitu. Dia nonton komedi atau apa, dia ketawa itu saya sampai berdiri dari tempat duduk saya karena itu suara bapaknya banget kalau tertawa. And then after that, kenapa ini lalu ada pengacara sekarang? Ada pengacara dan kalau saya lihat ini kayaknya serius sekali gitu sampai ke polisi, laporan polisi dan sebagainya. Itu dari mana pengacara? Dan yang kedua, kenapa harus ke jalur polisi? Kenapa tidak diselesaikan baik-baik gitu? Kan menurut petuah beliau segala sesuatu harus diselesaikan baik-baik kalau nggak salah gitu. Sorry nunjuk. Tapi kalau Ya, gimana, Mas? ya sebetulnya gitu kan kami itu juga sudah memberikan kesempatan gitu kan untuk tidak menjalankan secara hukum dulu begitu kan. Dengan cara ya karena pihak sana membukanya melalui media gitu kan. Jadi sudah menjadi di ruang publik dan dianya juga membahasnya di ruang publik gitu. Beliau kan sudah dikasih juga kesempatan untuk meminta maaf. Karena mengapa meminta maaf? Ya karena kalau itu telusuri kembali gitu ya. Nggak usah ditelusuri kembali, orang pertama dengar aja udah, loh kok sing ditembak ibu nih, kok yang ditembak ibunya dengan fitnah Mr. X tersebut. yang tadi ya. Kalau pengacara kami bilang itu udah terang-terangan ke media, Ibu Aryani dituduh bersinah. Boleh saya potong? Ya. Maaf. Ya. Saya mau tanya dari sisi saya. Masyarakat mungkin hampir 80% melihat kebenaran. Tapi ada 20% mungkin yang masih tanda tanya. Apalagi dengan terang-terangan ada kata-kata seperti itu. Pertanyaan saya agak sedikit menusuk nih. Tapi saya mau tanya. Demi apa Anda yakin bahwa Anda tidak melakukan persinahan tersebut? Demi anak saya. Karena dikatakan anak ini adalah hasil dari persinahan itu. Ini sambungnya ke sana, Mas. Gitu. Satu hal, ini merugikan saya, merugikan martabat saya, sangat menurunkan martabat saya, karena saya tidak melakukan, ya kan? Yang kedua, bahwa ini hubungannya dengan anak saya yang dikatakan bahwa Aryo Kiswinarteguh ini adalah hasil dari persinahan saya dengan pria lain. Dalam pengertian bisa saya kondisikan sebagai anak haram? Iya, itu yang lebih kalau ditelaah lagi ya itu
Lebih menyakitkan kan kalau ditelaah lagi, kalau dibawa masuk lagi, ya kan? Maknanya itu jadi dari akhirnya menjadi yang Mas Dedi katakan. Gitu. Ya, nah, dengan semua ini yang sudah terjadi, akhirnya mengambil jalur polisi hukum ya, mengambil jalur hukum. Kalau seandainya terjadi kontak dan beliau misalnya minta maaf, kalau beliau salah, saya nggak mengatakan beliau salah atau benar sebelum hasil hukum kepolisian ya. Kalau seandainya beliau salah dan beliau minta maaf, apakah dimaafkan? Saya itu mungkin saya yang pertama memaafkan dia setelah dia menyelesaikan klarifikasinya di sebuah stasiun TV itu tanggal 9 September kalau nggak salah. Ya. Karena saya mengatakan begini, oke, kamu boleh ngomong demikian, tapi saya tahu diri saya tidak melakukan itu. Yang ingin saya sampaikan adalah saya mendoakan semoga dia terbuka matanya dan mau meminta maaf. Hatinya juga untuk mau meminta maaf. Kiswina pun memaafkan. Dari sejak awal sudah dimaafkan Mas Dedi. Dari sejak Papa meninggalkan malah udah dimaafin. Apakah kalau sudah dimaafkan proses hukumnya akan terus berjalan? Mungkin ini menjadi besar karena beliau seseorang yang dikenal secara luas. Kita nggak tahu berapa banyak orang di luar sana yang mengalami hal yang sama, tapi karena ayahnya, let's say, bukan siapa-siapa, dia hanya paling mendapatkan hukuman sosial yang kecil. Apalagi kalau itu berkenaan dengan akte kelahiran ya, yang saya tahu bahwa akte kelahiran dia itu adalah sah secara hukum, ya kan gitu. Terus kalau ini tidak diteruskan dan dituntaskan, Mas, gitu. Bagaimana dengan yang pegang akta dan bapaknya masih ada sampai sekarang gitu ya? Itu bisa tetap was-was loh, masih was-was gitu. Jadi akte itu nggak ada kekuatan gitu. hukum apapun jadinya kalau itu bisa disangkal semudah Sedangkan itu adalah dokumen negara loh. Kita harus yakin itu dokumen negara yang berkekuatan hukum gitu. Masa terus mau sekolah gitu kan ngeluarin akta kelahiran terus udah tes DNA belum bahwa bapaknya ini gitu. Tapi saya yakinkan dulu sekali lagi bahwa Ibu Aryani dan Kiswinar siap untuk tes DNA. Siap sekali. Siap sekali. Apa harus ngadep kamera ngomong siap gitu ya gitu. Jadi siap ya. Siap sekali. Yang kami minta itu juga masyarakat siapapun itu yang mendukung kami ya, maupun tidak mendukung kami, yang mempertanyakan kami tetap ikut mengawal kasus ini sampai tuntas. Apa sih harapan Ibu sebenarnya? Ya kalau yang terkecil, ini terkecil ya Mas, terkecil adalah bahwa anak saya mendapatkan pengakuan. Oke. Dengan dia mendapatkan pengakuan, itu akhirnya impact-nya menjadi besar. Bahwa semoga setelah ini nggak ada lagi yang seperti ini, peristiwa seperti ini. Biarkan ini berakhir di saya. Iya, cukuplah, udah di kami lah. Gitu. Sampai saya difitnah-fitnah, ya udahlah gitu. Tapi saya nggak mau gratisan nih saya dengan difitnah seperti ini. Harus ada impact besar yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Saya mau tanya satu hal, dari tadi saya mau tanya, tapi saya mungkin harus berfrase pertanyaan gitu. Apakah menurut Anda, Ibu Aryani, bahwa beliau berubah karena pengaruh dari seseorang?
Karena saya nggak ada di situ sih Mas, aku nggak berani berandai-andai. Saya sih punya prinsip ya Mas, kalau saya pun mau memberikan feedback ya ke seseorang gitu atas kinerja seseorang gitu, itu saya harus punya data yang lengkap juga, atau saya ada di situ dan saya mengalami gitu. Karena saya nggak ada di situ, saya tidak mengalami, saya tidak mau berandai-andai. Jadi apapun bisa terjadi kalau menurut saya gitu. Dan intinya ini akan diteruskan sampai tuntas. Iya, Insya Allah sampai tuntas. insya Allah. Diberikan umur panjang dan kesehatan. Amin. Sehingga kami bisa menuntaskan ini. Untuk. Mungkin pertanyaan saya terakhir. Kalau seandainya beliau mendengar hal ini, atau pengacara beliau mendengar hal ini, ya, dari Anda berdua ya, mungkin satu-satu, mungkin dari Ibu Aryani, apa yang ingin Anda sampaikan pada beliau atau pengacaranya? Ya, kami melakukan ini, maksudnya jalur hukum, itu kan karena beliau sudah melampaui due date kami, dan di situ sudah sudah tertulis juga yang kalau boleh bilang somasi ya, yang dari kami itu bahwa kalau beliau mau melakukan yang kami minta, seperti yang tadi sudah kami sampaikan, yaitu minta maaf di depan umum bla 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 kepada saya dan keluarga besar saya, dan mengakui dia sebagai anaknya secara umum, saya nggak akan membawanya ke jalur hukum. Tapi karena due date-nya udah lewat dan saya sudah tidak mempunyai cara lain lagi selain untuk menyelesaikan ini secara hukum. Yusuna. Ya itu sih Mas, sama kayak mungkin satu nafas juga dengan Mama, tapi ini mungkin lebih personal karena dulu tuh Papa sering banget nasihatin bahwa orang itu hebat karena dia mau jujur. Itu orang hebat tuh. Kalau dia salah ya diakui salah dan siap terima akibat dari salahnya dia. Kan itu jauh lebih baik daripada harus menerima akibat dari ketidakjujuran. Jadi sebetulnya yang aku mau ya, come on, practice what you preach lah, gitu loh. Practice what you preach. Jangan bikin anaknya kecewa. Itu nasihat yang masalah, itu nasihat kupegang Mas, jadi kujalanin itu nasihat. Kiswiner, selama ini yang beliau katakan di TV dan sebagainya itu hanya tontonan? Kata-katanya bagus, banyak menginspirasi orang yang ngikut jutaan. Sebagai tontonan bagus, sebagai tontonan bagus, itu aja. Sebagai tontonan? Ya. Tapi? Tidak untuk sebagai tuntunan. Ya, gitulah. Tidak sebagai tontonan. Dan peristiwa inilah yang akhirnya mengkonfirmasi itu gitu, bahwa ya dia seperti yang dikatakan anaknya sendiri gitu, bahwa ayo Pak, jujur Pak, gitu kan gitu. Ternyata dia memilih jalan yang lebih berliku-liku dengan tidak langsung mau jujur begitu kan ya. Akhirnya ya itu konfirmasi bahwa ya bagus untuk tontonan, tapi ternyata paling tidak bagi saya bukan tuntunan itu. Gitu. Pertanyaan saya terakhir ya. Apa yang membuat Ibu Aryani pada akhirnya bertemu dengan saya, menghubungi saya, lalu mengatakan ini semua? Sementara ini Anda selama ini terkesan diam. Saya jawab yang terkesan diam dulu, oke?
if you were if you are me, gitu ya, dikatakan seperti yang disampaikan beliau di TV, kayak apa rasanya? Rasanya itu udah, aku mau membela diri. Salah itu dalam artian begini, emangnya aku mau cari pembenaran? Orang aku nggak kayak gitu kok, gitu. Ya daripada saya cari pembenaran, orang saya nggak perlu cari pembenaran karena saya benar, tidak melakukan seperti yang dia katakan. Ya mending diem dulu Mas, gitu. Kalau pengennya pada saat itu emosinya pengennya juga mau ikut koar-koar gitu. Tapi ya itu tadi yang akhirnya membuat saya ingat gitu. Ya, terus apa yang mau saya koar-koarin gitu? Orang koar-koar tuh kan cari pembenaran gitu. Kalau saya benar kok. Jadi mending energi saya gunakan for my strategy for the next step. Dan itu benar adanya gitu. Thank you for the good lawyer ini gitu yang dikirimkan oleh Tuhan kepada kami gitu, yang dengan segala upaya sampai juga untuk membangkitkan saya gitu kan. Saya tuh udah sampai di taraf yang ini, ya udah dah, biar deh dia mau ngomong apa terserah, udah gitu. Nggak kepikir itu dulunya tentang nanti kalau ini konsekuensi hukumnya segala macam, enggak. Udahlah terserah. Nah, beliau itu pengacara kami ini yang membawakan kami gitu untuk ke suasana yang lebih tenang juga dan lebih logik untuk dilakukan, yaitu adalah memikirkan what next. Oke, baik, terima kasih buat ceritanya Ibu Aryani Keswinar. Mungkin saya mau tanya terakhir kali aja nih buat saya sih sebenarnya gitu ya. Kenapa akhirnya milih untuk ngobrol dengan saya ya? Bukankah banyak stasiun TV akhirnya menawarkan dan sebagainya? Dari awal ya sudah dengan Mas Dedi, kalau dengan yang lain harus cerita lagi dari awal gitu, dan bisa jadi juga pemahamannya juga tidak sedalam Mas Dedi gitu. Kalau aku sih gitu, mengapa aku bersedia untuk di sini itu bahwa karena Mas Dedi tahu dari awal peristiwa terakhir ini gitu kan. Jadi udah lebih internalize sehingga pada saat saya cerita segala macam itu, Anda sudah bisa mengenali mungkin perasaan saya, mungkin what next step-nya apa dan sebagainya. Next step itu maksud saya gitu, pertanyaan berikutnya apa, jadi lebih nyaman gitu. Ya. Itu maksud saya, bukan next step yang di sono. Oke, baik. Bu Aryani, terima kasih banyak ya, terima kasih banyak. Keswinar, terima kasih banyak juga. Dan mudah-mudahan semuanya bisa selesai dengan baik ya. Apapun itu semuanya. Intinya mudah-mudahan kejujuran bisa terbuka, itu saja. Kebenaran, Mas. Kebenaran. Ya. Dan mudah-mudahan itu bisa terbuka supaya orang bisa melihat apa yang benar dan apa yang tidak secara terang-terangan. Oke, baik. Itulah tadi yang Anda lihat, ini menyelesaikan pembicaraan saya dengan Ibu Aryani dan Keswinar, dan pembicaraan ini tanpa dasar paksaan siapapun ya. Tanpa dasar paksaan siapapun, dan memang mereka berdua yang ingin berbicara tanpa paksaan oleh siapapun juga. Saya bersifat sebagai host yang mewakilkan mungkin beberapa masyarakat yang ingin tahu tentang keadaan sebenarnya seperti itu. Dan apapun itu,
eh, saya harap hal ini menjadi sebuah pelajaran yang tidak terulang lagi ya buat Betul. masyarakat kita. Udah cukup di kami saja. Ya, karena mungkin saya akan tutup dengan satu hal gitu ya. Saya tidak mengatakan siapa benar atau saya tidak mengatakan siapa salah. Saya tidak berani menjudge sebelum keputusan keluar ya. Tapi yang saya tahu adalah bahwa tugas seorang ayah yang paling besar itu adalah bertanggung jawab, terutama pada anak-anaknya. Dan tidak ada yang namanya bekas anak. Bahkan saya sempat cerita bahwa ya mungkin Anda tahu kasus saya juga, saya divorce ya. Saya sempat nanya dengan Aska pada saat itu, tanya bercanda, Aska kalau ternyata Aska ketuker gimana, saya nanya gitu. Terus Askanya, dia sempat nangis ya, dia bilang bahwa I don't care katanya, I don't even want to know who's katanya, yang penting apa yang papanya Aska. Dan buat saya juga seperti itu. Kalau buat saya ternyata Aska itu bukan anak saya, I don't think I care. Karena buat saya selama bertahun-tahun yang saya lihat dia, yang saya pegang dia, yang saya peluk dia, yang saya sayang dia gitu. Jadi walaupun dia bukan anak saya pun, I will still love him as much as I know. And I think that's a job of a father. Saya Deddy Corbuzier, terima kasih buat kehadirannya di Sleep With